Monggo, Mas Rehan. Mas Rehan ada gangguan terkait suara, minta bantuan Mbak Ganis, moderator Mbak ya. Ya. Gimana, gimana, Mas? Mas Rehan ada gangguan teknis di Zoom-nya. Saya minta bantuan jenengan di moderator. Mbak Ganis atau Mbak Triana? Mbak Ganis bisa, Mbak Triana bisa kan sama-sama angkatannya. Tadi saya minta bantuan Mas Rehan. Oke, menyesuaikan ya. Ya, bro. Monggo, Mbak Ganis bisa diawali. Itu motor dulu. R. Hah? Dis R. Oh, enggak. Motor.
Bagaimana moderatornya? Mas Ginanjar. Siap, Bapak. Tadi Mas Rehan ada konfirmasi kesalahan teknis, dan ini masih di Mbak Triana. Ini sudah saya konfirmasi. Teman satu angkatan saya, Bapak. Nggih. Ngapunten jadi saya, Mas Ginanjar. Nggih. Terima kasih, Mbak. Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf karena juga penunjukannya juga mendadak, nggih. Mohon maaf kami selaku moderator mungkin jika nanti banyak kekurangan salah kata. Yang saya hormati Bapak Dr. Jamali dan Ibu Dr. Tanti, juga rekan kami Mas Ginanjar dan rekan-rekan semua mahasiswa S2 Agribisnis Poli J. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita bisa mengikuti seminar hasil tesis dari Saudara Ginanjar dengan judul Strategi Pengembangan Budidaya Ikan Nila di PT Timur Mandiri Aquacultur Kabupaten Jember. Untuk kali ini kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan dari Saudara Ginanjar, kemudian sesi kedua adalah tanya jawab yang nantinya akan dibagi menjadi 2 termin menyesuaikan dari partisipasi audien juga, dan yang ketiga adalah sesi saran dan arahan dari dosen pembimbing. Baik, untuk menyingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada Saudara Ginanjar untuk menyampaikan hasil dari tesisnya. Monggo dipersilakan, Mas. Terima kasih Mbak Triana selaku pembawa acara, dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak Abdul Jamali dan juga Ibu Tanti yang telah hadir dan juga menjadi pembimbing saya dalam pengurusan tugas akhir kami, dan juga saya ucapkan terima kasih pada seluruh audiens yang ada sekitar 39 audiens. Terima kasih pada teman-teman. Mohon izin teman-teman, saya Ginanjar Desa Putra ingin memberikan presentasi seminar hasil dari tugas akhir saya. Mohon izin saya ingin share screen dulu. Terlihat nggih rekan-rekan semua? Siap, terlihat. Oke, terima kasih. Kegiatan tugas akhir saya itu berjudul Strategi Pengembangan Budidaya Ikan Nila Oreochromis niloticus di Timur Mandiri Aquacultur Kabupaten Jember. Terkait tentang masalah ini, pendahuluannya adalah ada beberapa hal mengenai latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Latar belakang bisa dilihat di share screen. Saya mengambil data dari statistik KKP bahwasanya ada nilai produksi terkait beberapa jenis ikan, mulai dari gurame, lele, ikan mas, nila, dan ikan lainnya. Kalau kita bisa melihat dari data tersebut, ikan nila itu juga patut diperhitungkan terkait nilai keekonomisannya. Jadi kalau kita lihat dari sektor perikan Kabupaten Jember pada tahun 2022 yang mencapai 109.230 itu menunjukkan peningkatan kontribusi sebesar 104,33%.
Artinya memang di sini ada perbaikan dari Dinas Perikanan juga, di mana hal tersebut juga menjadi simbiosis sebagai PAD, pendapatan asli daerah. Jadi bisa dilihat itu saya ambil datanya di 2002. Jadi dasar kami di sini, kalau di Kabupaten Jember masih dominan di lele dan gurame, dan itu juga saya klarifikasi juga waktu wawancara dengan Dinas Perikanan Kabupaten Jember. Ini jadi latar belakang. Sebagai ruang lingkup apa yang menjadi pembahasan di saya terkait rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, juga ada beberapa hal terkait bagaimana faktor-faktor strategisnya, alternatif, terus di prioritasnya, terus tujuannya terkait mengidentifikasikan, menganalisis, baik faktor internal dan eksternal, merumuskan alternatif, dan sampai menentukan prioritas, karena juga ada dalam metodologinya nanti ada pembahasan sendiri. Terus terkait manfaatnya, di sini ada 3 hal yang menjadi manfaat, yaitu menjadi bagi akademik, juga sebagai di Politeknik Jember, bisa sebagai referensi keperpustakaan, dan juga sebagai pemerintah dan kementerian terkait. Saya juga selamat datang, ini ada perwakilan dari tim ahli dari DPR Kabupaten, Mas Prabowo, selamat datang Mas. Dan juga bagi pihak PT itu sendiri yang saya teliti. Jadi ada beberapa kata kunci di sini yang jadi hasil saya dalam penugasan akhir ini. Jadi ada beberapa hal mengenai tinjauan pustaka, mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan landasan teori, itu secara teoritis itu menjadi kerangka umum dalam penyelesaian tugas akhir. Jadi di sini saya ada 4 penelitian mengenai judul, strategi pengembangan usaha nila. Kebetulan besar payudara, jadi brand ambassador itu. Di situ, dan ini saya sudah share di teman-teman, dan teman-teman sudah mempelajari juga. Jadi teknik saya itu ada SWOT dan juga menyertai SPM secara prioritasnya, strateginya. Di sini itu menjadi landasan umum saya dalam penyelesaian tugas akhir ini. Ini menjadi sebuah hal yang mungkin bisa saya sampaikan dalam hal menjadi kerangka awal. Jadi saya mengambil ikan nila. Kalau kita tahu ikan nila itu bukan ikan asal dari Indonesia, dia introduksi ke Indonesia di sini sejarahnya melalui Taiwan. Dan juga dan di sini saya ada manajemen strategi dan elemennya, dan juga analisis kritisnya kuantitatif pakai IV, EV, IE, dan SWOT. Dan jadi sebuah stratanya itu saya memakai QSPM-nya, Quantitative Strategic Planning Matrix. Ini sebagai kerangka acuannya, ini di awal dalam permasalahannya. Jadi langsung saja pada hasil dan pembahasannya, karena tadi sebagai introduction terkait bagaimana sebuah latar belakang saya, kenapa kok memilih terkait di penelitian ini. Jadi kita awali dulu dengan yang namanya PT Timur Mandiri Aquaculture. PT Timur Mandiri Aquaculture ini lokasinya ada di Jalan Citra Pahlawan, Kerajaan 1, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Yang dimana awalnya itu adalah CV PMB Putra Mandiri Berdaya sejak 2014, dan di Juni sudah merubah Juni 2021 menjadi PT Timur Mandiri Aquaculture, dan CEO-nya adalah Arif Sugiartani. Di sini bisa dilihat struktur organisasinya, ada beberapa seperti manajer operasional, ini sebagai layanan PT, dan Mas Arif Sugiartani juga, beliau adalah pengurus HIPMI juga, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Kabupaten Jember, dan juga ada beberapa lini di bidang sektor lainnya. Artinya memang PT Timur Mandiri Aquaculture ini termasuk PT yang sudah
berkecimpung di beberapa hal, khususnya pada dunia perikanan. Ini terkait visi misi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Arif Sugiartani. Kalau kita melihat dari background dan profil awal di PT Tim Model Kultur ini, beliau menyampaikan menjadi pelopor industri aquaculture di Indonesia. Karena kalau yang saya ketahui, beliau juga ada di industri di construction pembuatan pabrik, tapi saya tidak fokus di situ karena saya fokusnya di manajemen strateginya karena keterbatasan waktu saya dalam penyelesaian tugas akhir. Kalau kita bisa lihat di beberapa kegiatannya ada pola kemitraan budidaya ikan nila, kolam utama dan fasilitas pendukung. Jadi selain ada kemitraan, juga ada kolam utama, ada di beberapa titik. Kalau yang terbesar itu ada di 3 titik, ada di daerah Jombang juga, dan juga ada di beberapa daerah. Terus mesin pencetak pakan ikan, ini yang saya sampaikan tadi, construction, dia juga bekerjasama dengan KKP. Terus pengolahan air efisiensi menggunakan metode-metode seperti bioflok, metode mengenai aerasi tinggi, artinya biar untuk menghemat air untuk di kawasan yang memang dibutuhkan untuk hemat air di situ. Dedikasi terhadap pengamanan masyarakat, program pelatihan untuk petani muda bersama dengan sekolah universitas. Dulu waktu saya kerja di salah satu perguruan tinggi, saya juga pernah melakukan kerjasama dengan PT Timur Mandiri, kalau kita singkat TMA, lebih singkatnya di TMA. Jadi saya melakukan peningkatan kapasitas. Terus hubungan dengan konsumen juga inginnya produknya kualitas tinggi dan juga kontribusi terhadap ekonomi masyarakat. Kalau ini sudah saya juga sampaikan di tesis saya, ini sesuai dengan data yang disajikan oleh TMA terkait hasil di 4 tahun terakhir, mulai per bulannya dan ketemunya sekian itu dalam ton. Mungkin ini bisa menjadi sumbangsih tersendiri pada perikanan di Kabupaten Jember. Next, tadi dalam koridor sebuah PT TMA itu sendiri, sesuai dengan judul saya mengenai manajemen strategik, saya melakukan mengenai analisis SWOT-nya dulu. Ada 4 hal yang menjadi faktor kami, saya sendiri, matrik SWOT, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor matrik internal eksternal. Kalau tugas akhir saya ini menggunakan metode respon ahli atau expert, yang dimana di sini ada CEO-nya itu sendiri dari TMA, ada akademisi dari manajemen agribisnis, terus juga itu saya minta bantuan pada dosen UIJ sebagai narasumber, terus juga Dinas Perikanan Kabupaten Jember waktu itu, terus juga pembudidaya ikan mitra di PT TMA. Jadi saya menghasilkan ada 4 poin di sini yang ada di tabel di sini, di mana ada strengths, weakness, opportunity, dan threats. Kalau kita lihat di sini kekuatannya tentunya saja sumber daya air yang mencukupi, karena fokus saya ada di pinggir pesisir, bukan pesisir sih, Jember Selatan, jadi relatif masih mencukupi airnya. Harga terjangkau oleh konsumen, lokasi usaha dekat ibu kota, terus sarana transportasi tersedia, potensi lahan budidaya besar, jumlah tenaga kerja memadai. Untuk weakness-nya, kurangnya modal, jumlah benih terbatas, tingginya harga bahan baku pakan, mohon maaf ini ada terus di sini pemasarannya hanya lokal, belum optimal informasi dan promosi, kurang motivasi kerja bagi tenaga kerja. Kalau peluangnya, opportunity, ini bisa kita lihat ada 6 poin, tingginya permintaan produk hasil, yaitu ikannya, permintaan benih tinggi, peningkatan pendapatan masyarakat. Artinya ketika pendapatan masyarakat tinggi juga akan sejalan dan selaras dengan kebutuhan konsumsi
dan juga peningkatan nilai produk dan nilai tambahan produk olahan, ada desertifikasi produk juga nanti, dan perluasan kesempatan kerja. Ancaman di TRIDS ini ada 6 hal juga, yaitu karena di sini di Jember Selatan itu dekat dengan Samudra Hindia, artinya juga untuk ikan laut juga banyak. Terus harga pakan tidak stabil, harga produk yang tidak stabil, produk ada konsumen belum ada konsumen tetap karena masih antara ikan laut dan ikan air tawar masih juga saling salip-salipan. Terus persaingan harga dari pesaing, dampak limbah terhadap lingkungan. Karena kalau kita bisa lihat di daerah Jember Selatan itu ada salah satu pabrik Semboro, dan juga itu ada indikasi itu dibuangnya pada air di aliran sungai. Dan juga ada limbah pertanian juga sih, dan juga rumah tangga. Kalau kita bisa melihat dari tabel tadi, kalau kita bisa memberikan IV-nya, jadi ini dengan mekanismenya ketemu kekuatan utamanya adalah perusahaan mengandalkan sumber daya air yang mencukupi dan tenaga kerja yang memadai, krusial untuk mendukung pertumbuhan budidaya ikan. Dari di situ, terus kelemahan utamanya adalah kurangnya modal, karena juga namanya perusahaan juga butuh yang namanya perputaran yang lebih, dan itu juga membutuhkan anggaran besar. Terus biaya tinggi pakan, harga bahan baku, kita lihat juga beberapa bahan baku itu juga tinggi karena kita juga ada beberapa yang impor. Sedangkan nilai tukar dolar per hari ini juga lebih relatif tinggi dan lebih swing di situ. Terus promosi produk upaya belum optimal karena juga mungkin keterbatasan SDM-nya juga terkait saya maksud adalah SDM terkait wawasannya. Jadi adanya perlu seperti training atau gimana. Terus strategi perbaikannya mencari sumber daya tambahan modal melalui pinjaman atau investasi. Kalau yang saya lihat PT TMA belum IPO. Kalau yang saya ketahui seperti itu, mungkin nanti ada masukan dari teman-teman. Terus mengurangi biaya produksi pakan dengan meningkatkan efisiensi atau mencari alternatif pakan yang lebih ekonomis. Jadi mencari alternatif pakan bahan bakunya yang senilai derajat gizinya, tapi relatif mudah ditemukan. Yang ketiga adalah meningkatkan strategi komunikasi dan promosi melalui media digital, karena hari ini juga kita tidak bisa lepas dari digitalisasi, dan itu akan menjadi impact positif untuk TMA. Kalau kita bisa lihat EV-nya, di sini oportunis dan threats-nya, peluangnya adalah masyarakat konsisten mengkonsumsi ikan nila karena nilai gizinya yang tinggi. Terus juga ada 2, kandungan nutrisi melimpah, berprotein dan vitamin. Dan ketiga adalah permintaan yang terus meningkat, memberikan peluang besar untuk ekspansi produksi. Kalau kita lihat dan pengalaman kita, kalau kita mohon maaf makan di pinggir jalan atau makan di mana, kita kan lebih sering untuk memesan nila karena dengan porsinya yang pas, tidak terlalu besar atau kecil. Kalau gurame mungkin agak beberapa orang relatif kebesaran, atau beberapa orang ketika lele itu agak kecilan. Jadi relatif pas itu di nila. Untuk saja adalah ancaman. Jadi persaingan harga dan kompetitor, artinya kalau kita ketahui TMA bukan satu-satunya yang bergerak di bidang nila, dan juga itu menjadi sebuah hal yang wajar untuk diusaha. Terus juga 2, persaingan ketat dalam harga dapat mengurangi pangsa pasar perusahaan, juga itu menjadi sebuah impact yang sangat simultan. Yang 3 adalah banyaknya kompetitor dengan harga lebih murah, mengancam loyalitas konsumen, karena bagaimanapun konsumen akan lebih relatif untuk mencari harga yang lebih murah. Persaingan perlu fokus pada diversifikasi produk dan nilai tambah. Jadi bukan nanti hanya menjual nila dalam bentuk segar. Terus tantangan produk, rangkaian inovasi dalam produk olahan sesuai, terus kurangnya variasi dan inovasi, penting untuk meningkatkan riset dan pengembangan produk guna memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Sekedar cerita, saya juga
di TMA ini bukan pada waktu tesis saja, karena pada waktu P3M saya juga melakukan pendampingan di sini juga. Waktu itu pernah ada sebuah ide untuk membuat produk olahan, yaitu sambal nila dan nila beku, tapi itu masih mungkin belum berjalan maksimal. Itu sekedar info. Oke, next. Jadi dari beberapa hal tadi terkait ada di IIP dan EV, ini matriks internal dan eksternalnya itu berada pada kuadran 6. Ya, kuadran 6. Yang di mana di sini adanya perlu yang namanya harvest and diverge. Artinya dengan kelemahan internal seperti kurangnya modal, terus apa namanya persaingan harga, terus bahan baku tinggi, perusahaan memiliki kekuatan dan juga perusahaan memiliki kekuatan sumber daya air mencukupi lokasi strategis dan pesisir pantai serta peluang signifikan dan tingginya permintaan akan ikan nila. Jadi peluang adalah memperbaiki kekurangan modal dengan sumber pembiayaan yang lain. Terus meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi dan bagaimana merupakan strategi pemasaran dan inovasinya dalam produk ini sendiri. Jadi implementasinya adalah berpotensi untuk meningkatkan daya saing dan probabilitas serta memindahkan posisinya ke kuadran yang lebih menguntungkan dalam analisis IE-nya. Oke, next. Di sini ketika tadi sudah ada seperti apa namanya di sini matriks internal dan eksternal, dan di sini akan timbul matriks SWOT. Jadi SU, WO, ST, dan WT-nya bisa teman-teman lihat di depan. Jadi SO-nya strength dan opportunity-nya, jadi ekspansi pasar dan diversifikasi produk olahan. Terus habis itu ada membangun kompleks budidaya perikanan. WO-nya itu ada meningkatkan kemitraan untuk mengatasi keterbatasan modal dan benih. Yang kedua adalah mengutamakan informasi dan promosi untuk meningkatkan penjualan dan menjangkau pasar baru. Ya, kalau ST-nya memaksimalkan yang namanya sumber daya air untuk budidaya ikan nila, meningkatkan efisiensi operasional dan membangun jaringan distribusi. WT-nya memperkuat promosi dan menjangkau pasar baru. Dua, meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya operasional. Dari matriks SWOT ini ketemulah beberapa hal yang menjadi opsional. Di sini ada 8 hal, dan di sini menjadi sebuah analisis KSPM-nya sebagai stratanya bagaimana untuk ini 8 opsional yang saya coba untuk menjadi apa ya, mencari jawaban apa yang perlu dilakukan ketika sudah ada beberapa hal opsional tadi. Lah, sebagai analisis KSPM-nya dalam stratanya ini ketemu seperti ini. Jadi tertinggi itu pada di 6,75, yaitu meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya operasional. Jadi ya salah satu tadi karena juga mungkin karyawannya mohon maaf perlu adanya upgrading, terus juga ada mungkin peningkatan yang sisi mananya, artinya meningkatkan efisiensi produksi biar lebih efisien dan menurunkan biaya operasional. Jadi strategi ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan suksesan bisnis budidaya ikan nila di PT TMA, yaitu 6,75. Nah, ini jadi beberapa langkahnya: melakukan audit, juga mengembangkan rencana, terus melatih karyawan, terus juga memantau dan mengevaluasi. Jadi ini juga kalau kita pakai ilmu manajemen yaitu POAC, yaitu planning, organizing, operating, controlling. Oke, next. Jadi dari apa yang bisa saya sampaikan pada kesimpulan dan saran ini dalam hal satu, kesimpulannya adalah PT TMA Aquaculture memiliki potensi yang besar untuk dia menjadi perusahaan budidaya ikan nila yang sukses dan kekuatan utama seperti sumber daya air, lokasi yang dekat dengan ibu kota, dan juga strategis dan tenaga kerja yang memadai. Namun perusahaan juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, benih, dan kurangnya informasi dan promosi,
ancaman utama dari pesaing dengan ikan laut segar dan fluktuasi harga pakan dan produksi. Just info bahwasanya yang saya ketahui PT TMA itu tidak membreeding sendiri benih nilainya, dia mendatangkan dari koleganya atau jaringannya di daerah barat kalau nggak salah, dan jenisnya itu ikan nila larasati karena kalau kita ketahui ada beberapa jenis ikan unggulan, ada nila gift, ada nila mungkin nila yang lain, mungkin nila gift, nila larasati, dan nila apa itu, ada berbahasa, mohon maaf saya lupa, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Jamali yang memang expert di bidang ikan. Dan juga dari alternatif strategi pengembangan usaha yang dijadikan strategi dalam menarik berdasarkan SPM adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya personal. Ini menjadi atraktif skornya yang tertinggi yaitu 6,75. Ini menunjukkan bahwasanya potensi untuk membawa kesuksesan bagi PT TMA itu terbuka lebar dengan nanti melakukan kegiatan yaitu di meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi. Saran dari beberapa hal dari awal sampai akhir ini, kalau dari tesis saya ini, saya memberikan saran terkait fokus pada peningkatan efisiensi produksi dan biaya personal sesuai dengan hasil GSPM. Terus penting untuk terus memonitor evaluasi kinerja secara periodik, personal secara berkala, jadi SOP dilakukan dan dikontrol terus menerus. Terus menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk mengatasi keterbatasan modal dan benih serta meningkatkan informasi dan promosi akan membantu meningkatkan penetrasi pasar dan mengurangi risiko. Dan ini kenapa saya mengundang juga dari tim ahlinya DPR, yakni Mas Prabowo juga nanti bisa memberikan feedback bagaimana untuk secara kacamata birokrasi dalam melihat perikanan di Kabupaten Jember. Dan juga 5, mengembangkan jaringan distribusi yang efisien, yang juga penting untuk memastikan produk dapat jangkau oleh banyak konsumen. Kalau kita tahu per hari ini, khususnya Kabupaten Jember, itu menangani beberapa jalur, yaitu yang saya pahami dengan keterbatasan saya itu di jalur Surabaya dan sekitarnya, satu jalur Bali. Dan ada beberapa jalur yang kecil seperti Lumajang, Jember itu sendiri, atau kabupaten yang lain. Oke, mungkin itu dari saya mengenai tesis saya dalam seminar hasil ini yang saya coba untuk membuat ini mengenai strategi pengembangan budidaya ikan nila Oreochromis niloticus di PT Timur Mandiri Aquaculture Kabupaten Jember. Karena sesuai dengan saya ikut organisasi namanya Sokojati Institute, dia fokus pada peningkatan dan normalisasi alam. Jadi kami ada, mohon maaf, izin men-share sedikit. Jadi Sokojati itu ada moto, yaitu perikanan sehat menghasilkan pertanian yang sehat, pertanian yang sehat menghasilkan peternakan sehat. Intinya, mari kita di sini untuk mengembangkan pertanian di Indonesia ini, baik di bidang agro dan agri pada teman-teman sendiri, sesuai dengan koridor keilmuannya masing-masing dan koridor pekerjaan masing-masing. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk petani Indonesia, mantap. Mantap, Mas Ginanjar nih. Terima kasih atas pemaparan presentasinya. Kita masuki sesi yang kedua untuk tanya jawab. Kami buka termin pertama. Disilahkan bagi rekan-rekan untuk memberikan saran ataupun pertanyaan, atau juga mungkin ada yang kurang jelas dari penyampaian tadi bisa disampaikan di sini. Monggo, saya persilahkan. Dari Mas Prabowo ya, yang angkat tangan ya? Iya, Kak. Ya, Ya, silakan. masih. Oke, siap. Izin suaranya apakah sudah kedengaran jelas ini? Jelas. Oh, sudah kedengaran jelas, Pak Dewan. Oke, mantap. Terima kasih, Mas Ginanjar. Wih, mantap banget ini presentasinya. Saya jadi terkesima ini. Berarti ini terkait analisis
di PT Timur Mandiri Aquaculture ya, Pak. Iya, Bapak. Iya. Jadi ada yang mau saya tanyakan. Kan tadi itu dijelaskan beberapa unsur, salah satunya itu peluang pasar. Nah, di peluang pasar kan itu kan ada ekspansi pasar yang dijelaskan tadi, terus ada membangun kompleks budidaya perikanan. Nah, itu bisa dijelaskan terkait langkah strategis di PT Timur Mandiri Aquaculture tersebut, Pak. Sebelumnya mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Prabowo atas pertanyaannya. Izin saya jawab. Ini ditampung 3 dulu aja ya. Oh, ngerti nggak? Oke, Ya. siap-siap. Nih, silakan untuk penanya kedua. Langsung nyalakan saja mikrofonnya ya. Ini ada yang menulis di chat ya. Dari Netania, mahasiswa Polisi 2023. Yang ditanyakan adalah keuntungan jangka panjang seperti apa yang diperoleh perusahaan dari strategi yang tadi sudah diberikan oleh peneliti. Selanjutnya kesempatan ketiga. Monggo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya. Waalaikumsalam. Dari Mas Anwar ya. Ya, Silahkan. jadi begini, tadi pada beberapa slide dijelaskan mengenai manajemen SWOT ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana sih cara kita memaksimalkan agar SWOT itu berjalan dengan baik kayak gitu. Terima kasih. Sudah, itu ya. Terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari Mas Prabowo tadi mengenai peluang pasar dan ekspansi pasar. Langkah strategi apa dari perusahaan PT Timur Mandiri Aquaculture yang sudah dilaksanakan? Silakan dijawab. Langsung dijawab Mas Ginanjar. Oke, terima kasih Mas Prabowo. Kalau sesuai dengan apa yang saya rumuskan dan coba saya teliti dalam tesis ini, kalau kita bisa kembali pada hasil GSPM itu sendiri, langkah-langkah strategisnya ini mungkin kalau dari 8 itu logik mungkin di awal tahun ada 3 dulu lah ya, 3 dulu yang menjadi fokus untuk pembenahan, yaitu kalau kita lihat lagi itu ada di angka yang paling besar, yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Yang saya ketahui itu yang pertama. Jadi kalau lebih spesifikasinya itu adalah mungkin nanti di beberapa kolam itu diseragamkan sistemnya. Mungkin karena ada R&D juga, Research and Development pada PT itu untuk memberikan hasil yang bagus, mungkin ada membuat laboratorium lagi. Nah, itu artinya kolam produksi itu bukan kolam laboratorium. Mungkin itu salah satunya. Dan juga mengurangi biaya produksi dalam artian itu juga bagaimana seperti air itu mencari titik atesis atau seperti apa, bagaimana itu menjadi suatu hal yang perlu dikonsultasikan sendiri nanti dengan PT dari hasil tesis ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperkuat strategi pemasaran untuk membedakan produk ini dari TMA dengan produk yang lain. Itu jadi ada sebuah originalitas dari hal itu. Dan juga menarik minat konsumen. Artinya per hari ini kalau kita ketahui mengenai habit konsumen itu sendiri, habit konsumen per hari ini tuh memang tidak jauh dengan habit marketplace yang dimana selalu mencari range yang harga paling murah. Dan di situ ada triki-triki sendiri lah. Harga ikan 500 rupiah, kok murah sekali? Ternyata itu hanya plastiknya. Ternyata kalau ikannya 1, 2, 3 itu harganya tambah-tambah. Itu sedikit tricky untuk di media di marketplace. Dan juga adalah satu juga sesuai dengan yang tadi adalah ketika ada efisien operasional dan juga ada biaya produksi, jadi bisa fokus pada inovasi produk.
produk dalam pengembangan pasar ini perlu adanya fokus pengembangan produknya. Seperti yang saya sampaikan di depan waktu saya di P3M, itu ada memulai dengan sambal nila, terus nila itu sendiri. Mungkin juga perlu ada divisi khusus sebagai lebih efisien untuk menangani hal itu. Karena kalau di struktur sendiri belum ada divisi khusus untuk olahan. Mungkin itu Mas Prabowo. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Mas. Ada sanggahan lagi atau tambahan dari Mas Prabowo? Atau cukup? Ya mungkin kalau dari saya sendiri sudah cukup bagus terkait analisis di PT yang diteliti Mas Ginanjar. Nah, di Jember ini kan banyak sekali pembudidaya ikan, pokdakan dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin saya bisa ngasih masukan gimana lebih dirangkul dan mungkin bisa saling bersinergi dalam membangun perikanan di Kabupaten Jember ini. Ya, mungkin itu sebagai masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak TA, nanti kita ngopi bareng dengan Pak CEO Mas Harip. Siap Mbak Triana. Halo Mbak Triana. Loh, mana? Halo? Loh, nanti Mbak Triana. Oh, siap. Mohon maaf, jaringannya sepertinya. Silakan pertanyaan kedua dari Mbak Netania, langsung dijawab Mas Ginanjar. Keuntungan jangka panjang yang diperoleh perusahaan dari strategi yang sudah dilaksanakan tersebut. Kalau terkait jangka panjang, kalau kita bisa sepakati bersama, itu adalah sebuah investasi. Artinya investasi itu bukan hanya terkait investasi dalam bentuk fisik, investasi jaringan, investasi seperti branding, itu juga salah satu investasi. Jadi keuntungannya adalah bagaimana PT Timur Mandiri Aquaculture ini bisa berinvestasi sebagai brand produk yang namanya bagaimana dia sebuah PT yang mempunyai kolam ikan, terus habis itu menjadi pembina di masyarakat dan juga mempunyai produk olahan itu sendiri, itu menjadi branding company yang menurut saya itu menjadi investasi sih ya. Jadi jangka panjangnya memang sulit namanya investasi ya, namanya investasi. Karena juga kalau kita rasa sendiri juga banyak investasi yang lain. Artinya ini sebagai sebuah branding company di mana perusahaan akan tetap kompetitif dan mencapai tujuan nawacitanya sebagai perusahaan yang kalau kita secara realistis juga ingin menginginkan margin yang profit yang besar. Dan di situ artinya lebih ke branding company-nya sebagai investasi di situ. Seperti itu Mbak Neta Nia, adik kelas ya, karena saya angkatan 2020 sama dengan Mbak Karis dan Mbak Triana dan Mas Rehan, kalau ada Mas Tokimin, halo Mas Tokimin, dan Mas Zainal dan teman-teman yang lain. Mbak. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Mas Ginanjar jawabannya. Kembali ke Mbak Netania. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Sanggahan mungkin? Atau saran? Oh cukup, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan dari Saudara Anwar. Bagaimana cara kita memaksimalkan supaya SWOT itu bisa berjalan dengan optimal, seperti itu kurang lebih. Silakan Mas Ginanjar. Siap, terima kasih Mas Anwar atas pertanyaannya. Kalau bagaimana kita dalam memonitoring atau mengevaluasi itu sendiri, mungkin kita bisa pakai konsep manajemen yang mungkin telah saya sampaikan di depan, yaitu POAC, yaitu planning, organizing, atau controlling.
di mana dari hasil-hasil ini yang nantinya semoga ini tugas akhir saya cepat selesai, dibantu dengan dosen dan pembimbing dan doanya teman-teman, ini menjadi rekomendasi bagi PT. Dari dasar rekomendasi itu bisa dibuat acuan mana dulu yang menjadi prioritas di tahun pertama, dan itu perlu kontrol planning tadi, diplanningkan apa yang menjadi faktor-faktornya, terus diorganisasikan di bagian siapa, di bagian bagaimana, terus aktuasinya itu kontrolin juga. Jadi perlu namanya POAC, nanti planning, organizing, uploading, control. Mungkin sederhananya seperti itu. Terima kasih Mbak Diana dan Mas Anwar. Ya, saya kembalikan kepada Saudara Anwar. Ada pertanyaan kembali atau sanggahan? Baik, alhamdulillah saya kira sudah cukup. Terima kasih. Semoga jawabannya Mas Ginanjar bisa memuaskan ya. Kita memasuki termin kedua. Sudah ada penanya dari Mbak Siti Hasrotun yang bertanya mengenai tujuan dari diversifikasi produk olahan ikan nila yang dilakukan oleh PT Timur Mandiri Aquaculture. Kemudian untuk penanya kedua, saya persilahkan. Mbak Triana. Ya, oh ya, silakan Mas Zainal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan juga teman-teman. Pada malam ini seminar yang pertama saya ucapkan selamat untuk Mas Ginanjar, akhirnya rampung juga gitu. Di harapan saya juga ini harus ditunda-tunda lagi Mas Ginanjar ya. Selamat Mas Ginanjar. Mohon izin Mbak Triana, judul yang dibuat Mas Ginanjar ini menarik sekali. Di saya rasa sifat kualitatif dari beberapa hasil rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Mas Ginanjar. Sebenarnya kalau ini diterapkan oleh sebuah perusahaan, sebenarnya bagus di beberapa rekomendasi ini disampaikan Mas Ginanjar tadi. Cuman yang saya tanyakan Mas Ginanjar, dari beberapa rekomendasi yang disampaikan tadi, adakah yang belum diterapkan, yang sudah diterapkan oleh perusahaan itu sendiri dari hasil rekomendasi tersebut? Jadi saya ulangi, dari perusahaan sendiri adakah beberapa rekomendasi sudah diterapkan maupun yang belum diterapkan dari teori atau rekomendasi yang dihasilkan? Cuman yang kedua, apa yang menjadi tantangan terbesar oleh PT Timur Mandiri Aquaculture, yang seterusnya juga bagaimana sikap perusahaan itu mengatasi. Karena Mas Ginanjar, dan sekali lagi selamat dan terima kasih atas waktunya. Yang kedua bisa diulangi, Mas Zainal? Yang kedua, apa ancaman terbesar yang dihadapi oleh PT Timur Mandiri Aquaculture? Kemudian seterusnya seperti apa sikap perusahaan? Terima kasih. Berarti berlanjut ya pertanyaan kedua dan ketiga. Mungkin seperti itu sementara Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin
ditampung dulu atau ada satu penanya lagi? Karena cukup banyak yang sudah ditanyakan. Kita jawab dulu saja Mas Ginanjar ya. Dari Mbak Siti Hasrotun, silakan tujuan dari diversifikasi produk olahan ikan nila yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, terima kasih Mbak Triana dan juga terima kasih Mbak Hasrotun terkait pertanyaannya. Kalau kita melihat mengenai disertifikasi produk itu artinya kan kalau saya maknanya itu seperti penambahan nilai. Artinya gini, ikan nila segar ya kalau kita anggap harganya 25 itu ketika sudah menjadi olahan daging asap atau jadi daging yang siap goreng yang sudah ada bumbunya atau ada seperti yang tadi abon dan juga abon sambal dan mungkin bakso nila pun. Nah, artinya apa? Di situ ada namanya penambahan nilai. Dan juga kalau kita ngomong mengenai company itu kalau artinya menginginkan margin yang tinggi. Untuk apa? Profit lebih besar. Jadi apa tujuannya? Ya juga itu untuk meningkatkan margin dan juga meningkatkan keuntungan dari PT itu sendiri. Itu kenapa perlu ada disertifikasi olahan produk di PT Ikan Nila sendiri. Itu Mbak Triana, terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Siti Hasrotun. Ada yang mau ditanyakan kembali? Atau sudah cukup? Cukup nih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Sainal. Ada 3 pertanyaan di sini. Untuk rekomendasi yang sudah diberikan oleh peneliti, apakah ada yang sudah diterapkan atau belum diterapkan dari perusahaan itu sendiri? Kemudian yang kedua, ancaman terbesar yang dihadapi perusahaan dan bagaimana sikap dari perusahaan untuk menghadapi ancaman tersebut. Silakan dijawab, Mas Ginanjar. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Zainal, Mustafa. Ini teman saya satu angkatan, lulus duluan. Gini Mas Zainal, kalau saya bisa izin menjawabnya adalah karena ini masih dalam proses tesis ya, artinya proses tesis dan ini masih di seminar hasilkan dan di akhir ini mau disidangkan. Dari dasar itu baru saya bisa untuk memberikan rekomendasi karena ini diketahui oleh beberapa pakar dan juga teman-teman dengan background masing-masing di seminar hasil ini dan juga di sidangnya. Jadi hasil itu nanti bisa saya rekomendasikan untuk di PT TMA. Jadi intinya belum karena ini masih proses. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kalau kita ngomong perseroan terbatas PT yang dimana ada margin profit dan di situ ada keuntungan yang ingin dicapai. Tentu ancaman terbesarnya adalah kompetitor yang dimana adanya predator pricing di situ. Jadi di situ mohon maaf suara saya jelas tidak di sini? Jelas ya? Oke. Siap. Siap, mohon izin kalau jelas melanjutkan. Nanti kalau nggak jelas saya sampaikan ya. Akunya teman-teman tidak jelas dengan suara saya ini. Jadi di sini itu predator pricing yang dimana kompetitor itu melakukan black campaign dengan apa yang namanya kuat-kuatan anggaran untuk yang namanya membakar uang. Di situ menjadi permasalahan. Artinya itu sudah dalam koridor persaingan tidak sehat ya terkait hal itu. Jadi ancaman terbesar adalah kompetitor yang melakukan predator pricing. Situ.
Ada lagi Mbak Triana? Yang ketiga tadi. Tiga, yang dilakukan oleh perusahaan, bagaimana sikapnya untuk mengatasi ancaman tersebut? Oh, gitu, siap. Jadi ketika ada predator pricing tadi, tetap PT TMA yang saya lihat tetap mengutamakan untuk apa? Untuk memberikan originalitas dan pelayanan yang lebih baik yang saya lihat. Artinya kalau kita tahu konsumen juga ada yang loyalis, ada yang tidak loyalis. Nah itu pasar sih yang menentukan. Artinya ya defense-nya adalah produknya juga harus apa namanya? Karena gini, kalau bahasa Jawa itu kan ada ono rupo, ono rego. Ya, kalau ada produk itu ada harga. Kalau ada predator pricing itu ada entah itu barangnya yang mohon maaf tidak kualitas bagus atau memang ada subsidi khusus untuk melakukan pembakaran uang dan untuk melakukan predator pricing sendiri. Itu Mbak Triana, terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada saudara penanya, Mas Zainal. Cukup, Pak. Terima kasih atas Ya, terima jawaban. kasih. Berikutnya untuk pertanyaan terakhir di termin kedua melalui chat ada dari saudara Fendi Hermawan yang menanyakan tentang alasan peneliti merumuskan strategi dengan cara memberikan pelatihan terhadap karyawan yang tujuannya untuk peningkatan efisiensi. Jadi alasan dari Mas Ginanjar sendiri kenapa memberikan strategi seperti itu? Silahkan langsung dijawab. Siap, terima kasih. Mohon izin menjawab pertanyaan ini dan saya ucapkan selamat Mas Fendi atas semhasnya tadi siang. Selamat Mas Fendi. Semoga kita bisa wisuda bareng. Amin. Makasih Mas. Terima kasih. Kalau mengenai pelatihan karyawan itu, kalau kita lihat di dunia modern per hari ini, itu akan ada namanya standarisasi ya. Ada yang namanya ISO, ada yang namanya yang lain-lain. Gitu. Artinya apa? Standarisasi itu kan digunakan, kan sudah diteliti juga nih pada badan sertifikasi itu ISO, baik ada yang lain-lain. Itu bagaimana memaksimalkan dari dan mengefisiensikan dari pola kerja karyawan. Karena kalau kita ketahui secara normal jam kerja itu kan 8 jam kerja nih ya di tiap shift-nya kalau kita bisa lihat. Nah, itu bagaimana dalam mekanismenya? Artinya pelatihan karyawan ini penting karena untuk apa? Untuk mengefisiensikan. Dan juga yang sebenarnya kurang untuk per hari ini adalah sisi humanis dan sisi saling memiliki organisasi untuk mencari uang. Karena kan per hari ini kan perusahaan itu juga lebih mudah untuk mengeluarkan seseorang karyawan dan karyawan lebih mudah untuk korupsi waktu atau korupsi apa. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri bagi perusahaan dan juga karyawan. Dan di sinilah selain ISO untuk secara SOP-nya atau yang lain secara bagaimana karyawan itu bisa lebih efektif dan efisien, juga ada sebuah pelatihan mungkin atau seperti apa bagaimana antara pihak perusahaan yang mempunyai dan juga karyawan itu bagaimana bisa saling memiliki. Dan itu mungkin menjadi sisi humanis di tengah gempuran AI, di gempuran artificial intelligence, di gempuran mekanisasi yang semakin canggih dan tidak humanis. Mungkin menurut saya seperti itu. Terima kasih, Mbak Triana. Mungkin keterbatasan waktu, Mbak. Yeah. Terima kasih. Kemudian ini ada yang izin memberikan saran dari Mas Bima. Monggo, apakah melalui chat atau langsung? Ya, silakan langsung disampaikan. Melalui ini Mbak, voice chat saja. Oh, ya, terima kasih atas moderator atas kesempatannya dan saya mengucapkan selamat kepada Mas Ginanjar. Kebetulan saya mahasiswa dari Pasca Sarjana, baru genap kemarin. Saya ingin memberikan saran Mas terkait dengan beberapa penulisan, khususnya lagi di bab 1. Di sini saya sedikit tadi melihat bahwasanya ada citasi yang mungkin sedikit membingungkan. Contohnya lagi di beberapa BPS Kabupaten Jember kayak gitu. Jadi tidak ada tahunnya tahun berapa. Seperti itu saya kebanyakan. Lalu juga mungkin ada huruf besar yang depannya itu seperti saja itu Mas.
terkait dengan saran saya karena tadi sangat membingungkan ini lebih kemana karena BPS Kabupaten Jember buka kurung Badan Pusat Statistika tutup kurung lagi. Nah itu saja. Terima kasih atas penyampaian saya dan kesempatan saya kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Mas Bima. Terima kasih Mas Bima ya. Memang butuh saran-saran dari adik-adik yang masih fresh-fresh ini Oke. untuk membantu mengkoreksi penulisan nantinya. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab. Untuk sesi yang ketiga adalah saran dan arahan dari dosen pembimbing. Kami berikan kesempatan dulu kepada dosen pembimbing anggota. Monggo dipersilahkan, Bapak Dr. Jamali. Nggih. Halo. Waalaikumsalam. Nggih, Bapak suaranya agak menggema. Ngapunten Pak Jamali, gangguan sinyal sepertinya nggih Mas Ginanjar. Kedengaran suara? Oh, kedengaran Bapak. Nggih, kedengaran Pak. Suaranya. Ya, Halo. tapi agak menggema. Sekarang jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Halo. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ya. Bagian saya. Mohon maaf putus-putus, Bapak, suaranya. Nggih, kita tunggu sebentar, nggih. Memang kalau online seperti ini kendalanya. Oke, Mbak. Ya, mungkin beliau masih mempersiapkan. Ya.
Halo. Halo, Bapak. Nggih, siap. Halo, halo. Oke, Bapak, Nggih, Bapak. silahkan. Kedengaran suara saya? Agak kurang jelas, Kedengaran, Bapak. kedengaran ya? Nggih, Mohon maaf. Bisa gede suara saya? ya ini cukup jelas, Pak. Hilang. Halo. Halo, Bapak. Nggih. Nah, pada sama bisa ada suara? Insya Allah, nggak mau. Tak mau ganti aja. Halo, halo. Ganti. Oh, siap, Bapak. Ya, Pak, suaranya Bapak menghilang. Halo. Oh ya, Bapak Ibu, tadi barusan Pak Jamalin menghubungi saya. Jadi Pak Jamalin sudah berusaha untuk memberikan pandangan-pandangan ya, pengarahan. Namun saja beliaunya selalu terlempar gitu ya, sehingga tidak bisa memasuki Zoom ini. Mohon permaklumannya ya. Eh, Bukan karena kesengajaan tapi memang keadaan gitu ya. Situasi Bapak dalam lokasi yang eh, jangkauan sinyalnya kurang memadai. Jadi ya nanti mudah-mudahan eh, tapi ini cukup ini ya hidup ya. Tadi mm, banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Tidak mengurangi lah walaupun tidak ada pembimbing yang bisa disampaikan. Saya ucapin, saya mewakili juga Pak Jamali. Tadi Pak Jamali memberikan ini juga apa namanya, ya support ya. Eh, Kemudian serahkan kepada saya gitu ya. Saya ucapkan selamat untuk Pak Ginanjar. Ya, Alhamdulillah ya pada Baik, Bu. akhirnya Terima kasih. ya bisa menuntaskan studi ini gitu ya. Tinggal seberapa langkah lagi Pak Ginanjar eh, harus kerja keras untuk bisa menuntaskan hingga saudara melaporkan ya dalam bentuk draft tesis yang sudah eh, layak gitu ya dalam revisi ujian nanti ya.
Saya ucapkan terima kasih buat para hadirin yang ikut seminar ini ya. Pesertanya luar biasa, banyak. Biasanya sedikit, nih banyak sekali gitu ya. Alhamdulillah Ibu, Supporternya banyak ya. barokahnya Ibu dan Bapak Karena Jamal. kan ini angkatan Pak Ginanjar tuh kan banyak ya, dan juga pendukung yang lainnya. Ada Bu Triana, alhamdulillah ya, ini angkatan lama masih setia gitu ya, ikut pada hadir. Ada Pak saya lihat Pak, ada Pak Sainal, ada Pak Gadis, jadi kayak reuni nih. Oke, ada Mas Oki juga, Mas Rehan. Antar generasi, antar generasi ketemu, ada pada Pak Taguimin juga antar generasi, ada ya angkatan genap ya, ada Bima, ada Neta ya ikut ini ya meramaikan gitu ya. Bisa memberikan ini juga feedback gitu ya dari apa namanya seminar hasil ini gitu. Saya tidak banyak berkata-kata gitu ya, karena udah malam gitu ya. Sebenarnya kalau malam itu kendalanya yaitu apa namanya, buat matanya sudah menurun gitu ya, daya konsentrasinya sudah menurun. Tapi is okay lah Pak Ginanjar ya, cukup ini ya, konsisten juga dari sejak magang sampai tesis, temanya tentang perikanan gitu ya. Sebenarnya sempat juga mau keluar-keluar tema, tapi memang kalau saya mengarahkan gitu, kalau bisa sih temanya yang relate dengan waktu magang, jadi nggak terlalu banyak energi mencari data-data baru gitu ya. Terkait dengan tadi apa namanya strategi ya, membuat strategi bagaimana perusahaan timur ya ini mandiri utama TMA ya, kalau saya menyingkat tuh TMA itu untuk bisa berkembang ya. Ternyata dari hasilnya kajian expert dari saudara Ginanjar itu ternyata harus melakukan ini apa namanya, mengutamakan strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah produksi yang harus efisien dan juga biaya yang bisa ditekan gitu ya. Nah, teknisnya seperti apa kayaknya perlu didalami tadi, walaupun tadi Pak Ginanjar sudah menceritakan ya. Tapi yang memungkinkan menurunkan biaya operasional itu apa aja sih sebenarnya di tingkat mitra gitu kan. Kemudian produksi yang efisien itu sebenarnya ada kaitannya dengan apa biaya operasional gitu. Jadi produksi yang efisien itu sebenarnya karena kemampuannya menurunkan biaya efisien. Nah, ini yang kalau di apa namanya di pembahasan itu cari literatur pendukungnya, malah jadi bagus menjadi satu analisis gitu ya Pak ya. Yang itu yang eh, ditunggu-tunggu gitu ya, apa namanya kajian yang lebih argumentatif dengan cara menambahkan referensi tentang bagaimana itu produk yang efisien itu, bagaimana biaya yang bisa ditekan gitu, apa saja gitu, apa langkahnya seperti apa. Nah itu ditunggu gitu ya untuk bisa direkomendasikan ya untuk diaplikasikan pengembangan PT TMA yang akan datang ya. Kemudian kalau saya mau ini ya memberikan sedikit masukan itu Pak Ginanjar tuh di halaman berapa ya, 53 gitu ya. Kan ada matriks SWOT ya. Kalau SWOT itu kan untuk memudahkan ya menghasilkan alternatif strategi kan menggunakan matriks ya. Secara umum kan menggunakan matriks. Tapi di halaman 53 itu ketelusuran diperoleh dari mana alternatif strategi itu belum dimunculkan gitu. Sebaiknya dimunculkan. Misalnya tadi gini, alternatif strateginya SO diperoleh adalah satu bla 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 bla. Nah, ke satu bla 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 itu sebenarnya ketelusurannya dari mana gitu. Aspek SWOT yang keberapa, nah, SWOT apa nomor berapa aja, dan juga apa opportunity yang mana aja gitu ya. Jadi
bahwa alternatif strategi itu satu persatu itu sebenarnya kan hasil dari perkawinan dari kedua ya, minimal kedua ya. Nah, ternyata ditelusuri hasil dari KSPM ya, KSPM bahwa yang menjadi prioritas hasil dari ekspor itu adalah diperoleh alternatif strategi dari WT ya, dari WT. WT berarti biasanya kan rata-rata kan diambil didapat dari kuadran dari SO ya, rata-rata kan gitu ya. Tapi ini dari WT, justru WT gitu ya. Artinya WT itu dari sumbernya adalah dari kelemahan dan ancaman gitu ya. Jadi yang jelek-jeleknya bukan dari kekuatannya gitu ya. Tapi dari itu. Nah, ini yang menarik ini. Bukan satu gini ya, kalau hasil riset tuh nggak ada yang kemudian kita minder jelek itu salah gitu. Enggak gitu. Jadi apapun hasilnya tinggal kita memberikan argumentasi gitu ya. Kalau ini ya saya bisa ngasih pandangan ya Pak Ginanjar ini memperdalam gitu ya. Sebenarnya strategi yang dimuncul dari WT itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi bahwa strategi itu perlu memperhatikan ya bukan tadi kan penjelasannya saudara tuh tadi perlu memperhatikan kekuatan dan juga peluang. Sementara enggak gitu. Coba diperhatikan di pembahasan di draft tesisnya ya, Pak Ginanjar dibaca kembali gitu ya. Siap, Ibu. Itu perlu ditunjukkan ketelusuran dari masing-masing variabel itu dicantumkan di tiap-tiap alternatif strategi. Itu ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah menambahkan ya referensi argumentatif yang menjelaskan tentang prioritas strategi itu yang lebih bisa implemented ya, yang bisa diaplikasikan gitu. Itu saja dari saya ya, cukup tidak berpanjang-panjang. Biasanya kalau untuk mahasiswa yang sudah ini ya diambang ya, maksudnya diambang, dosen juga mengikuti gitu ya, ya ikut ngos-ngosan sih sebenarnya gitu ya, ngadepin gitu ikut pikir gitu ya, ngos-ngosan gitu ya. Jadi seperti sedang berlari gitu ya, jadi melihatnya yang besar-besar aja gitu, sebenarnya yang kecil-kecil ya sudah gitu ya, harus ini aja gitu, yang penting skala dasarnya sudah memenuhi gitu ya Pak Ginanjar ya, itu aja dari Bu. saya gitu ya. Tadi ada masukan tentang referensi, tolong diperbaiki gitu ya, pakai Mendeley ya Pak Ginanjar ya. Oke, Ibu. Iya, tapi tadi ada masukan ya tadi dari siapa tuh ya tentang Mas Bima. Ya referensi gitu. Tapi biasanya kalau pakai Mendeley itu kalau untuk referensi yang ini ya tidak umum, biasanya ketika dimasukkan ke Mendeley itu harus disetting ulang gitu. Jadi kita perlu telaten ya. Tapi kalau referensi kita kayak dari Elsevier atau yang dari Scopus itu ketika masuk Mendeley itu udah rapi gitu. Karena memang yang buat Mendeley itu kan dari perusahaannya mereka gitu ya, mengadap dari situ. Jadi makanya kalau yang belum sesuai maka kita perlu mengadaptasikan gitu. Jadi memang perlu telaten gitu ya, memperbaiki secara manual gitu. Ya secara garis besar
diskusi malam ini hidup ya, banyak feedback. Pak Ginanjar sudah bisa mempresentasikan dan moderator cukup ini ya, bisa menengahi ya, mampu bisa mendinamikakan suasana gitu ya. Saya ucapkan good ya, selamat. Saya kembalikan kepada Bu Triana. Saya sebelumnya kalau Pak Jamali masih bisa mengikuti, mohon izin Pak Jamali gitu ya. Saya sudah mewakili, Pak Jamali sudah berusaha maksimal gitu ya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat ya, kita doakan Amin, gitu ya. amin, Mohon Ibu, doanya amin. juga di grup ini. Sebenarnya Pak Jamali dalam kondisi yang kurang sehat, namun beliau dengan tanggung jawab dan dedikasi yang besar bersedia untuk Pak Ginanjar bisa malam ini bisa tertunaikan ini ya, kegiatan acara semahasnya gitu. Terima kasih. Saya silakan ke Bu Triana. Alhamdulillah, terima kasih atas saran dan masukan dari Bu Dr. Tanti. Salam sehat untuk kita semua, nggih, Bu. Untuk Bapak Jamali juga semoga segera diberikan kesehatan. Nggih. Untuk sesi berikutnya adalah pembacaan notulen kepada yang bertugas, Mas Hisam, nggih. Nggih, Hisam. Dipersilahkan. Cek. Jelas nggih. Sebelumnya mohon izin menyampaikan kesimpulan dari seminar hari ini. Yang pertama, potensi besar dari PT TMA memiliki potensi besar untuk menjadi perusahaan budidaya ikan wilayah khusus, didukung oleh sumber daya air yang melimpah, lokasi strategis, dan tenaga kerja yang memadai. Dua, tantangan yang dihadapi. Perusahaan menghadapi tantangan utama seperti keterbatasan modal, benih, serta kurangnya informasi dan promosi. Persaingan dengan ikan laut segar dan fluktuasi harga pakan. Yang tiga, langkah implementasi. Untuk menerapkan strategi ini, beberapa langkah dapat dilakukan, antara lain melakukan audit terhadap proses produksi untuk mengidentifikasi inefisiensi dan pemborosan, dua, mengembangkan rencana peningkatan efisiensi dan mengimplementasikan solusi, tiga, melatih karyawan agar bekerja lebih efisien dan efektif, empat, memantau dan mengevaluasi secara berkala untuk memastikan strategi berjalan efektif. Yang terakhir, yaitu saran untuk peningkatan. Fokus pada peningkatan efisiensi produksi dan pengurangan biaya operasional, menjalin kemitraan untuk mengatasi keterbatasan modal dan benih, serta meningkatkan informasi dan promosi. Memperkuat strategi promosi dan pemasaran, mengembangkan jaringan distribusi yang efisien untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Dengan implementasi saran-saran tersebut, PT TMA dapat meningkatkan daya saing, mengatasi tantangan yang ada, dan mencapai kesuksesan dalam bisnis ikan nila. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Hisam. Demikian tadi semua sesi telah kita lalui bersama. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh dosen dan teman-teman semua memberikan kritikan membangun, saran membangun bagi Mas Ginanjar untuk memperbaiki penelitiannya dan tetap semangat untuk bisa lanjut segera ujian, ya. Amin, amin, amin. Pandungane, terima kasih semuanya. Jangan ditunda-tunda lagi. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu-satu. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih, salam hormat. Terima kasih Bu Tanti atas bantuannya selalu, dan juga teman-teman. Dan semoga Pak Jamali lekas sembuh ya, karena beliau agak orang sakit. Semoga beri kesembuhan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Demikian. Kami selaku moderator juga mewakili petugas yang lain mengucapkan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua, juga dari Bapak Ibu dosen. Mohon maaf jika selama berlangsungnya kegiatan ini tadi masih banyak kesalahan dari kami dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berkenan untuk menghidupkan layar, sebentar. On cam semuanya.
ya, open cam, kita foto bersama dulu. Kita reuni untuk angkatan tua. Mbak Ganis di print screen ya, minta tolong. Print screen. Salam. Hebat. Pak Ginanjar sudah didokumentasi Ini hadir? Bu, di dokumentasi. Ini Bu, foto bersama. Daftar hadir ya, jangan lupa. Daftar hadir, linknya diisi. Ya, sudah saya buatkan daftar hadir. Sudah ya? Saya izin lab ya. Ya, terima matur nuwun kasih. Bu Tanti, selamat Ya, beristirahat. Ya. Terima kasih semuanya. Wah, semangat Lur. Guys, mantap, mantap. Wow, Mas Rihan Nyenyak, wis. Tidurnya, ngeprank. Mas Ginanjar. Tidur, nyenyak. Oh, enggak boleh tidur itu Mas Ginanjar itu. Harus segera dicatat. Langsung di kebun, Mas. Ginanjar, selamat. Siap. Terima kasih semuanya. Mas Ginanjar Mulyono, terima kasih. Sama-sama Ginanjarnya. Salam kenal, Mas. Nanti ketemu-ketemu, Mas. Sama-sama Ginanjarnya. Daftar hadirnya di-share di mana? Di undangannya, Mbak. Oh, ya. Di Zoom. Di bawahnya Zoom itu, Mbak. Oh ya, nanti diisi. Oke, matur nuwun. Pamit dulu ya. Siap, terima kasih Mbak Triana. Sama-sama. Makasih Mas Rehan. Sukses selalu. Mas Zainal Mustafa, Mbak Ganis, Mas Usmawa, semuanya, Mas Ginanjar, Mas Koro. Mantap. Izin ya diisi undangannya itu ya, kan ada apa namanya daftar hadirnya. Undangan yang tersiap. Siap. Oke, makasih. Saya izin ya. Assalamualaikum.